GSB atau Gerakan Subuh Berjamaah ini adalah satu langkah kita menghimpun kekuatan umat supaya kita bisa bangkit, ya, terutama nanti menghadapi musuh kita yang utama yang disebut dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud, orang-orang Yahudi yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Itu Al-Quran yang menyebutkan. Maka Bapak Ibu, di Lebanon itu pernah ada kisah. Lebanon itu berbatasan dengan Palestina, ya, tapi daerahnya dikuasai oleh Israel. Di Lebanon itu ada pasukan Garuda, ya, yang mana bergabung dengan PBB di sana. Pasukan kita dari bapak-bapak TNI kita. Jadi setiap sholat subuh didatangi oleh intel daripada Mossad atau intelijen daripada Israel. Kerjanya memantau orang sholat subuh. Karena TNI ini tentu saja tahu dia, ya, ini intel, ini warga biasa. Akhirnya dipanggil, ditangkap intel tersebut, diinterogasi. Anda kan orang Yahudi kan? Ya. Iya, kok datang Anda sholat subuh ke sini? Anda memantau terus. Akhirnya terbongkarlah misinya, Pak, katanya. Kami orang Yahudi ini menjadikan sholat subuh orang Islam ini sebagai barometer. Kalau ramai sholat subuh orang di masjid ini, itu kami dalam bahaya. Tapi selama orang Islam sholat subuhnya seperti ini, ya, sepi segala macam, nah, kami aman, katanya. Lebih kurang begitulah cerita daripada intel daripada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi saja Bapak Ibu, musuh-musuh kita takut kalau sholat subuh ini ramai. Jadi yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah, ya, orang yang pernah menaklukkan Baitul Maqdis. Jalan utama di jalur Gaza itu namanya Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu pintu utama masuk ke Masjidil Aqsa itu pintu sebelah, kalau ini Masjidil Aqsa, pintu sebelah sini. Itu gerbang yang tembus ke tembok ratapan. Ya, itu disebut juga dengan pintu Burak atau pintu Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Orang yang pernah menaklukkan Baitul Maqdis, ya, atau orang yang dikenal di Eropa sebagai orang yang mengalahkan pasukan salib. Ya. Itu perang paling fenomenal Bapak Ibu. Kok bisa mengalahkan pasukan salib? Nanti silakan dibaca juga bagaimana perangnya. Itu perangnya di laut. Ini heran sekali. Orang Islam yang ada di Timur Tengah itu, orang Arab itu tak pandai berenang, Pak. Itu saya tahu pasti itu. Karena saya tinggal di Arab itu lebih kurang 5 tahun. Saya tahu pasti orang Arab tidak pandai berenang. Perangnya di laut. Sebab Bapak Ibu bayangkan. Begitu juga perang penaklukan Konstantinopel, itu juga ada kapal-kapal yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih. Itu juga di laut. Dan mereka tak pandai berenang. Nah, coba bayangkan. Tak pandai berenang, perangnya di laut. Dan menang. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok bisa seperti itu? Salah satu program utama yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah Gerakan Subuh Berjamaah. Dia datang ke masjidnya, nama masjidnya Al-Umawi. Masjid Umawi ini kan terkenal sekali. Dilihat, ini kalau begini salat subuh tidak bisa kita melawan orang-orang musyrikin ini. Maka dibuatlah program, ya, salat subuh berjamaah, dengan jargonnya salat subuh seramai salat Jumat. Ya. Dan ketika memang salat subuhnya itu tidak bisa lagi dibedakan ini jamaah salat subuh, ini jamaah salat Jumat, sudah sama ramainya. Apa kata Salahuddin? Sekarang waktunya kita mengalahkan pasukan salib. Ya. Dan dia juga yang menaklukkan Baitul Maqdis dari penjajahan. Ya, ketika itu bukan Yahudi yang menjajah, tapi orang salib, orang Nasrani. Bentengnya ada di beberapa tempat. Ya, saya juga pernah datang bentengnya yang ada di Mesir. Nanti di beberapa tempat juga ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi.
Kalau orang barat menyebutnya Saladin gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, upaya kita untuk membangkitkan Islam dimulai dari sholat, terutama sholat subuh berjamaah.